Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deka Sari, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 3 Pangkal Pinang. Berikut, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang telah saya lakukan di sekolah. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator kelompok kami, Bapak Edwin Agustian. Bapak Edwin Agustian membersamai 3 kelompok pengajar praktik, yaitu Bapak Juliar Idham, Ibu Sylvia Dwi, dan Ibu Lestari. Ibu Sylvia Dwi merupakan pengajar praktik saya bersama CGP lainnya, yaitu Ibu Derliana, Ibu Ari Hayati, dan Ibu Eli Arlisa. Agar pelaksanaan aksi nyata berjalan dengan lancar, kami diminta merancang kegiatan aksi nyata yang merupakan tugas koneksi antar materi yang sudah saya submit di LMS. Langkah pertama dalam kegiatan aksi nyata ini, berdasarkan rancangan kegiatan yang sudah saya buat, saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah sebagai pimpinan untuk meminta izin dan meminta waktu melakukan diseminasi dan kegiatan lainnya. Dalam hal ini juga sudah saya komunikasikan dengan teman-teman sejawat guru pada saat rapat akhir tahun pelajaran. Kegiatan pertama yang saya lakukan pada aksi nyata ini yaitu penerapan budaya positif di kelas yang saya pegang, yaitu kelas 6C SD Negeri 3 Pangkal. Sesuai dengan judul rancangan kegiatan aksi nyata yang telah saya buat, yaitu menerapkan budaya positif di kelas, sehingga saya membuat beberapa kegiatan di MPLK untuk mengajak siswa lebih memahami apa itu keyakinan kelas dan bagaimana mereka menerapkannya dengan penuh tanggung jawab. Di dalam kelas, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka telah menyelesaikan pendidikan di kelas sebelumnya dan sekarang telah berada di kelas 6. Di dalam kelas, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka telah menyelesaikan pendidikan di kelas sebelumnya dan sekarang telah berada di kelas 6. Di dalam kelas, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka telah menyelesaikan pendidikan di kelas sebelumnya. Murid-murid mulai menggambar identitas yang mencerminkan diri mereka masing-masing. Murid-murid mulai menggambar identitas yang mencerminkan diri mereka masing-masing. Murid-murid mulai menggambar identitas yang mencerminkan diri mereka masing-masing. Murid-murid mulai menggambar identitas yang mencerminkan diri mereka masing-masing. Murid-murid mulai menggambar identitas yang mencerminkan diri mereka masing-masing. Murid-murid mulai menggambar identitas yang mencerminkan diri mereka masing-masing. Murid-murid mulai menggambar identitas. Selanjutnya, satu persatu murid menunjukkan gambar yang telah mereka buat dan nama mereka masing-masing, lalu mereka menjelaskan arti ataupun makna dari gambar yang telah mereka buat agar memberikan kesan kepada teman di kelasnya. Selanjutnya, satu persatu murid menunjukkan gambar yang telah mereka buat dan nama mereka masing-masing, lalu mereka menjelaskan arti ataupun makna dari gambar yang telah mereka buat agar memberikan kesan kepada teman di kelasnya. Selanjutnya, satu persatu murid menunjukkan gambar yang telah mereka buat dan nama mereka masing-masing, lalu mereka menjelaskan arti ataupun makna dari gambar yang telah mereka buat agar memberikan kesan kepada teman di kelasnya. Selanjutnya, satu persatu murid menunjukkan gambar yang telah mereka buat dan nama mereka masing-masing, lalu mereka menjelaskan arti ataupun makna dari
dibuat agar memberikan pesan kepada teman di kelasnya. Selanjutnya, satu persatu murid menunjukkan gambar yang telah mereka buat dan nama mereka masing-masing, lalu mereka menjelaskan arti ataupun makna dari gambar yang telah mereka buat. Selanjutnya, saya mengajak murid-murid saya untuk membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, di mana setiap siswa berhak untuk memberikan pendapatnya. Di sini, saya bertindak sebagai fasilitator yang merangkum semua jawaban siswa dan memberi penguatan. Selanjutnya, saya mengajak murid-murid saya untuk membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, di mana setiap siswa berhak untuk memberikan pendapatnya. Di sini, saya bertindak sebagai fasilitator yang merangkum semua jawaban siswa dan memberi penguatan. Selanjutnya, saya mengajak murid-murid saya untuk membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, di mana setiap siswa berhak untuk memberikan pendapatnya. Di sini, saya bertindak sebagai fasilitator yang merangkum semua jawaban siswa dan memberi penguatan. Saat pelajaran dimulai, itu kesepakatan yang telah kalian sepakati tadi. Maka keyakinan kelas yang kita sepakati apa? Tentang menghargai dan menghormati. Lalu yang keempat, apa keyakinan kelas yang keempat? Kebersihan. Apa? Kebagus? Menjaga kebersihan. Oke, menjaga kebersihan. Keyakinan kelasnya apa kalau kita kesepakatannya menjaga kebersihan? Iya. Yang keempat itu adalah kebersihan. Nah, ini kesepakatan kelas yang telah kita buat. Kegiatan kedua yang saya lakukan pada aksi nyata budaya positif di sekolah, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif melalui diseminasi budaya positif bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri 3 Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, pagi ini kita akan menyaksikan ataupun mendengarkan dari para CGP kita pagi ini, yaitu Ibu Dekasari, Eka Sartika dan Pak Dewi dalam diseminasi modul 1-4 budaya positif. Sebelumnya, untuk memperlancar acara kita pagi ini, baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita ke CGP, baiknya kita mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Puspa. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam sukses selalu. Baik Bapak Ibu guru dan staf SD Negeri 3 Pangkal Pinang yang saya banggakan, yang saya hormati dan saya banggakan, karena tanpa kalian, tanpa Bapak Ibu guru dan tanpa staf SD Negeri 3 Pangkal Pinang tidak ada apa-apanya. Karena kita satu visi-misi kompak sehingga SD Negeri 3 Pangkal Pinang untuk sementara ini sangat diminati. Karena itu contohnya di Pangkal Pinang ini siswa kita 969 sekarang ini ya.
Itu sampai Ombudsman juga bingung waktu itu. Kita sebagai sampel itu sebagai informasi Bapak Ibu ya. Mengenai acara hari ini Bapak Ibu ya, saya minta tolong. Kalau minta tolong tuh kalau ngomong itu boleh tidak, tapi kalau minta tolong mari kita sama-sama mengikuti dari seminar ini yang akan disampaikan oleh Dekasari, Eka Satika dan Adi Pratiwi mengenai calon guru penggerak. Mudah-mudahan insya Allah 3 ini hilang C-nya menjadi guru penggerak. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, 1 guru sudah hilang C-nya, sudah guru penggerak. Itu adalah Bu Lisa, kasih aplaus dulu buat saya. Jadi sebagai informasi juga guru dan staf ya, kalau guru dan bapak guru sebagai informasi, calon guru penggerak atau guru penggerak ini jangan berpikir, aduh kalau aku udah jadi kepala sekolah. Jangan, yang penting kita pegang sertifikat dulu. Mengenai sertifikat itu nanti kita melaju apakah itu jadi calon guru penggerak kepala sekolah atau tidak. Sebelum dan terima kasih Ibu, mohon maaf andaikan ada yang kalimat yang tidak menyenangkan atau tidak menginginkan, Ibu mohon maaf pada Allah yang minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu guru, kita langsung ke acara inti. Acara intinya itu kita dengarkan paparan dari guru-guru yang membanggakan SD kita di CGP Angkatan 11 ini. Kita doakan semoga mereka bisa lancar pendidikannya, tentu saja memberikan dampak yang positif untuk budaya sekolah kita. Pada Ibu Deka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Inilah semangat guru-guru SD 3 yang luar biasa dan memang harus pasang 1000 jempol. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak telah hadir dalam kegiatan ini. Ya, mungkin di sini kegiatan ini tentang budaya positif yang ada di SD Negeri 3 budaya positif yang akan kita terapkan di SD Negeri 3 Pangkal Pinang. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini, ya, kita mendapatkan ilmu. Terus Allah selalu memberikan kemudahan dalam segala urusan kita, dan Allah selalu menjaga kita semua dalam keadaan selamat. Amin ya Rabbal. Baiklah Bapak Ibu, ini kesepakatan bersama. Mudah-mudahan kesepakatan ini bisa kita sepakati ya. Yang pertama yaitu memanfaatkan dan saling berbagi waktu. Alhamdulillah atas izin Ibu Kepala Sekolah dan juga koordinasi sama Ibu Kepala Sekolah, alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah memberikan waktu untuk kami melakukan diseminasi ini. Mudah-mudahan dengan waktu yang kita sediakan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua untuk praktek yang bisa diimplementasikan di sekolah dan juga di kelas. Yang kedua, Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Mohon maaf, kami yang berdiri di sini bukan berarti kami lebih, ya. Kami hanya ingin menyampaikan apa yang kami dapatkan, kami berbagi kepada Bapak Ibu. Mungkin apa yang pengalaman Bapak Ibu lebih daripada kami. Jadi di sini mari kita sama-sama jaga keikhlasan kita ya, walaupun mungkin semua kita pasti punya kesibukan masing-masing, tetapi saya harapkan dengan pikiran yang positif, budaya positif bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan dan bisa memberikan kemudahan dalam segala urusan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, nanti akan ada tanya jawab, diskusi, sharing di sini. Silakan nanti apabila ada yang ingin mengumumkan pendapatnya, silakan
angkat tangan terlebih dahulu ya, seperti yang kita biasakan di kelas bersama anak-anak peserta didik. Oke, next. Menyebarkan penerapan dan pemahaman budaya positif. Nah, ini budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah itu yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Jadi yang ditekankan dalam budaya positif ini bukan hanya guru, tetapi bagaimana kita menciptakan suasana atau lingkungan yang positif yang berpihak kepada murid kita. Jadi kita menuntut dan kita juga mengarahkan mendidik anak didik kita untuk lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, ini materi yang akan kami sampaikan atau kami paparkan pada hari ini. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga keyakinan kelas, 4 nilai-nilai kebajikan universal, 5 motivasi perilaku manusia, hubungan dan penghargaan, 6 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 7 posisi kontrol guru, dan 8 segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar menurut Dr. William Glasser dalam control theory, choice theory, pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Berarti sini kita tidak dapat memaksa murid kalau murid itu tidak mau untuk melakukannya. Jadi walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi bukan kita yang mengontrol, tapi dia yang memberikan izin kepada kita untuk kita mengontrol anak tersebut. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai sekalipun. Nah, ini Bapak Ibu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada stimulus respon. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Tetapi pada dasarnya berdasarkan teori kontrol sudah pasti kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Berdasarkan teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, sudah pasti. Misalnya, secara zahirnya mungkin Bu Deka hampir mirip sama Bu Eka ya, tapi pandangan masing-masing orang sudah pasti berbeda ya. Bu Deka agak gemoy, Bu Eka agak kurus sedikit karena diet ya. Lalu ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dari kontrolnya kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha untuk memahami pandangan bahwa orang lain tentang dunia itu sudah pasti berbeda dengan pandangan kita. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal terkadang perilaku buruk itu memiliki suatu tujuan. Nanti akan ada materi-materi selanjutnya yang disampaikan oleh CGP selanjutnya, yaitu bahwa tidak semua perilaku anak itu bernilai negatif. Tetapi harus ada analisis dari kita sebagai guru, bagaimana kita mengetahui alasan mereka berbuat salah ataupun mereka memiliki tujuan apa dari perilaku yang mereka lakukan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi pada teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Betul ya? Ya, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain sekalipun itu adalah peserta didik kita, kecuali tadi jika kita diizinkan oleh murid tersebut. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pasti, benar. Kita akan memaksa kalau ketika kita sudah membujuk, misalnya nih, Miss Echa ngajak suaminya untuk makan di luar, karena udah lapar, sibuk dengan tugas CGP, tidak sempat masak. Dibujuklah, jadi kita makan di luar, seperti itu ya. Siapa yang bayar? Papilah. Lalu nanti papinya bilang, oh kata papinya, banyak alasan seperti itu. Ternyata mungkin rujukannya gagal sehingga Miss Echa agak kecewa. Karena agak kecewa maka
Allah, misalnya ada positif Allah atau ada dekat apa yang bisa dimakan di rumah seperti itu ya. Seperti itu. Model berpikir menang atau kalah? Model berpikir menang atau kalah? Sebenarnya untuk yang positifnya kita, mindset kita harus berpikir menang. Ya, oke, lanjut. Ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Next, ya, miskonsepsi tentang Islam. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Miskonsepsi itu artinya apa ya? Salah pemahaman ya. Yang pertama, banyak yang percaya bahwa guru itu memiliki kendali penuh atas perilaku dan hasil belajar murid. Mungkin saya juga berpikir selama ini seperti itu. Jadi kita memiliki kendali penuh atas murid. Murid harus apa sesuai dengan keinginan kita. Dan hasil belajar murid itu kalau kamu nurut nilai kamu bagus seperti itu. Ternyata salah. Faktanya guru memang memiliki peran penting, namun murid adalah individu unik dan dengan motivasi, minat dan kemampuan yang berbeda-beda. Kita sadar karena jangankan murid kita yang jumlahnya berapa di kelas, kita yang satu darah sekandung pun memiliki motivasi, minat dan kemampuan yang berbeda-beda, mulai dari sifat atau karakter. Faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, teman sebaya, dan kondisi sosial ekonomi dalam keluarga juga sangat mempengaruhi perkembangan murid. Lanjut yang kedua, miskonsepsinya itu ilusi merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Miskonsepsinya itu membuat murid merasa bersalah seringkali dianggap sebagai cara efektif untuk mendisiplinkan dan membentuk karakter. Artinya kita, yaitu tadi kita seringkali, jujur saya sendiri juga seringkali membuat siswa atau murid kita malah menjadi pribadi yang bersalah. Faktanya sebenarnya perasaan bersalah itu dapat membuat seseorang merenungkan tindakannya. Namun jika berlebihan atau terus menerus, malahan yang terjadi siswa kita itu akan menjadi rendah diri, artinya tidak pede, ya. Kayak ada rasa cemas, bahkan ketakutan, bahkan perilaku yang agresif yang terlalu berlebihan. Maka kita jangan heran kadang ada siswa kita yang mungkin misalnya kalau marah sambil menjatuhkan apa, membanting apa, nah itu mungkin salah satunya itu terlalu kita menjadikan mereka itu adalah pelaku yang bersalah dalam yang dia lakukan. Lalu membangun karakter yang kuat lebih baik dilakukan melalui pemodelan perilaku positif, pemberian tanggung jawab dan dukungan emosional. Lanjut, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Miskonsepsi ini tentang pujian atau hadiah dianggap sebagai penguatan positif yang selalu memberikan dampak baik. Ini seperti reward ya. Misalnya kalau ada siswa yang berhasil ataupun mendapatkan nilai bagus, kita kasih reward. Ataupun misalnya ada kuis-kuis apa, kita tidak anak-anak menjawab pertanyaan kita kasih pujian seperti ya, memberikan reward. Faktanya ternyata tidak semua penguatan positif itu efektif. Kenapa? Jenis penguatan frekuensi dan konteks itu pemberian penguatan perlu disesuaikan dengan individu dan situasi. Karena kalau kita terlalu sering Bapak Ibu memberikan reward atau misalnya pujian itu memang sebenarnya membangkitkan semangat siswa, tetapi terkadang tanpa kita sadari ada anak yang memang bersemangat, tetapi tidak menutup kemungkinan anak kita itu tahu, oh dia sudah terbiasa dengan dia, ada mungkin yang sebagian diam aja lah, pasti yang dapat itu orang-orang itu. Nah seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan dalam pembelajaran kita itu muncul motivasi intrinsiknya tanpa reward ataupun pujian. Nah seperti itu. Ya, tanpa reward atau pujian, tapi kita bagaimana kita alami peserta didik kita terhadap suatu aktivitas yang kita lakukan, yang mereka lakukan. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Miskonsepsi, orang dewasa seringkali merasa memiliki hak untuk memaksa anak atau murid untuk melakukan sesuatu terlepas dari keinginan atau persetujuan murid. Faktanya
Meskipun orang dewasa memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan melindungi anak, pemaksaan bukanlah cara yang efektif dan etis dalam membangun hubungan yang sehat. Namun, mari kita ciptakan jangan terlalu memaksa, tapi mari kita ciptakan bagaimana kita membangun komunikasi dengan siswa kita agar lebih pendekatan dan lebih baik kepada siswa agar mereka lebih terbuka. Selanjutnya disiplin positif. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya lanjut. Apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 3 tentang makna disiplin? Silakan. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Silakan. Ini rekor sudah ada pada saya ya. Jangan bersembunyi. Silakan siapa yang mau. Silakan bebas ya Bu, apapun pendapatnya. Baik, terima kasih Bu Deka. Menurut saya disiplin itu artinya tepat waktu. Terima kasih Bu Lisa, luar biasa. Silakan. Silakan Bu Rosina. Disiplin itu menurut saya mengikuti aturan yang sudah dibuat. Aturan yang sudah dibuat. Oke, terima kasih Bu Rosina. Ya, silakan Bu Yana. Menurut saya disiplin adalah mengikuti aturan yang sudah kita sepakati. Oke, alhamdulillah luar biasa. Guru juga, alhamdulillah sudah bisa bagaimana pemikirannya tentang disiplin ya. Karena kita selain murid, kita dulu juga harus tahu tentang disiplin. Oke, ini menurut Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara yang tidak asing lagi. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi seseorang yang menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin sudah pasti dengan ketidaknyamanan. Benar? Karena kalau disiplin jam 7 harus di sekolah gitu ya. Ya merasa ini saya sendiri terkadang gitu ya. Karena masih kurang dalam apa? Saya juga masih kurang dalam menerapkan disiplin ini. Apa ya ini tadi memang benar kata Pak Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu identik dengan yang namanya ketidaknyamanan. Itu juga siswa kita, ya. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Berarti kalau ada kemerdekaan berarti ada disiplin yang kuat di situ. Yang kenapa kita merdeka berarti perjuangan para pahlawan, bagaimana juga mereka salah satunya faktor itunya ya pasti dengan adanya disiplin. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekelas-kelasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini tulisan dari Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, saat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, artinya sama tadi motivasi yang berasal dari diri sendiri, bukan berdasarkan hukuman ataupun apapun ya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Kalau kita tidak bisa disiplin, maka ya itu tadi wajar kalau kepala sekolah mendisiplinkan kita. Atau harus juga ada motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, seperti sekarang kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, bahwa merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, cakap, tetapi juga buat memerintah diri sendiri. Ya. Disiplin positif.
Nah, ini disiplin positif. Kalau tadi tentang disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa undangan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi disiplin positif itu diharapkan di situ ada kesadaran dari murid kita sendiri, dari peserta didik, tanpa adanya reward ataupun ancaman, apalagi dan hukuman, tanpa hukuman ataupun ancaman sekalipun. Karena tanpa kita sadari itu terkadang memang kita memberikan ancaman kepada murid kita sehingga mereka khawatir, cemas dan sebagainya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu tujuan dan sebagai pendidik, tujuan kita. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menjadi yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan mereka yakini. Motivasi perilaku manusia dan motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Nah, motivasi perilaku manusia ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Motivasi eksternalnya yaitu menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Lalu ada motivasi eksternal lagi, mendapatkan selain menghindari ketidaknyamanan juga mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu tipunya ya, dari orang lain. Belum bisa. Oke. Motivasi internalnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misal kalau mereka pengennya misalnya untuk disiplin, maka mereka akan memiliki kesadaran sendiri bagaimana mereka bisa untuk selanjutnya kesalahan yang mereka lakukan untuk bisa mereka perbaiki dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut, next. Apa itu hukuman? Ya, hukuman itu bersifat tidak rencana atau tiba-tiba. Apa kamu datang ke kamar? Tadi kamu nggak siap bu. Oh ya udah, kalau waktu itu kamu cuci WC. Nah, itu tiba-tiba tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu di kelas, ya. Jadi anak-anak merasa oh itu itu adalah hukuman. Jadi anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari guru saja, bukan dari murid. Lalu murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi ini akan ada perbedaan. Nanti Bapak Ibu kita perhatikan apa itu perbedaan antara hukuman dan satu lagi ada konsekuensi namanya ya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik ataupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kamu dasar ya, datang sudah siang, mana tidak mandi, bau lagi badannya. Nah seperti itu ya. Kadang-kadang kita memberikan jas kayak gitu anak seperti itu sehingga di depan anak-anak yang lain lagi kadang-kadang tanpa kita sadari ya. Nah itu adalah hukuman. Next miss, beda lagi dengan ini dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau memuji seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Faktor ketergantungan itu tadi ada penghargaan, ada reward seperti itu. Jadi mereka ingin
mendapatkan penghargaan tersebut. Next, Miss. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nih, pembukaan kemarin saya perhatikan ada nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ada murid baru kadang-kadang siswa kita ini ada murid baru agak kepo-kepo ya, itu siapa. Jadi sebenarnya harus ada rasa empati terhadap murid baru yang ada di kelas. Lalu yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Lalu terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya boleh kita sampaikan kepada siswa kita ketika mereka misalnya mengambil contoh di kelas itu, ngambil sampah saja, masya Allah harus disuruh, nah sampah. Tapi terkadang belum muncul memang kesadaran dari diri sendiri untuk bisa melakukan hal-hal yang sifatnya masih mengarah kepada kebaikan. Ya, tetapi ketika mereka melakukan suatu kebaikan, ada baiknya kita memberikan, wah masya Allah terima kasih nak. Luar biasa ya, terima kasih sudah memungut sampah seperti itu. Jadi mereka, berarti selain melakukan hal yang positif, mereka juga berarti merasa diperhatikan oleh gurunya yang ada di kelas. Next. Nah, sekarang konsekuensi. Apa beda hukuman sama konsekuensi? Kalau konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Sebagai contoh ya Bapak Ibu, kalau di kelas saya itu misalnya ini biasanya ada kaitan dengan yang namanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Maka ketika melanggar dari kesepakatan yang sudah dibuat bersama, yang sudah mereka tentukan bersama, maka akan ada konsekuensi. Salah satunya yang biasanya kita tidak boleh berkata kasar atau tidak boleh berkata yang tidak sopan, atau berkata sopan atau berkata sopan. Tetapi ketika mereka melanggar hal tersebut, misalnya ibu nama orang tua, misalnya seperti itu ya, atau misalnya masih ada kadangan yang menyebutkan bab 1 misalnya seperti itu. Nah, kalau di kelas saya konsekuensinya itu kadang yang saya lakukan di kelas itu anak saya suruh berdiri. Konsekuensinya itu adalah mengucapkan istighfar sebanyak sekali. Masya Allah. Tapi terkadang itu bisa berefek kepada anak-anak, ya mereka kadang istighfar sampai 100 kali berdiri seperti itu agar mereka ketahui, dan itu memang disepakati bersama. Jadi jangan sampai konsekuensi itu juga terlalu menghukum, terlalu memberatkan siswa. Tetapi kita harus sadarkan memang sebenarnya apa sih Bu efeknya kok istighfar seperti itu. Tetapi percayalah ya, karena kita ini kita datangnya dari Allah, kita ceritakan oleh Allah, apa salahnya kita meminta siswa kita untuk beristighfar. Dan itu juga memang saya lihat memang ada efek juga kepada murid yang ada di kelas untuk tidak melakukan hal tersebut, walaupun ya mengubah sedikit demi sedikit perbedaan yang tidak baik. Oke Bapak Ibu, ini ada tindakan dulu, mari kita diskusikan bersama. Mencatat 100 kali, sesapi silakan perhatikan ke depan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Kalau menurut Bapak Ibu, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Setuju? Sepakat hukuman? Oke, kita bungkus ya hukuman yang pertama. Oke, lanjut. Lanjut lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Setuju ya? Kita bungkus. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman?
pelajaran PJOK. Ini khusus pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Ayo. Ya benar. Konsekuensi ya? Oh gitu ya? Kali memberikan lapangan basket 2 kali karena berapa? Tes jawabannya? Oke. Yang pertama itu hukuman. Ya, saya jawab itu. Lalu yang kedua itu adalah mengelilingi lapangan basket juga hukuman. Push up 15 kali juga hukuman. Menggantikan kertas setengah konsekuensi. Membersihkan semak air konsekuensi. Disuruh untuk mengenakan sepatu karena tidak menggunakan sepatu hitam itu juga hukuman. Tarik ayo bagus karena kamu sudah terlambat 10 menit semuanya. Oke, itu hukuman. Lanjut next. Sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nanti kita ada nonton loh. Sekarang ini masih hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi dan memang sudah disepakati. Membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Sakit bisa jadi karena mereka menyimpan dendam karena sudah dihukum seperti itu. Tetapi kalau misalnya konsekuensi itu merasa tidak nyaman tetapi dalam waktu jangka yang pendek. Lalu anak membenci kedisiplinan. Tanpa kita sadari, dengan adanya hukuman tersebut, anak tidak suka dengan yang namanya disiplin. Karena disiplin itu memang menyenangkan bagi mereka, ya, lebih menyenangkan daripada kita yang tidak punya uang kantong kita kering. Anak menghargai disiplin, konsekuensi. Anak lebih menghargai disiplin. Lalu kalau hukuman itu adalah paksaan, sifatnya paksaan, konsekuensi stimulus atau tanggapan. Lalu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sementara kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mampu menyesuaikan diri. Lalu konsep diri yang buruk, sementara kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Lalu konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Next ya. Oke, cukup materi dari saya. Dilanjutkan Miss Echa. Untuk kesempatannya, silakan Miss Echa. Terima kasih Bapak Ibu. Kegiatan terakhir dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif yaitu penerapan budaya positif di sekolah melalui kerjasama dengan wali murid.